sana, kita harap itu bisa jadi manfaat ya untuk kalian semua. Kita ngomong dari segi kesehatan ya. Dari kesehatan pun nggak ada yang tambah murah, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Contohnya seperti bahan asuransi, itu naik terus dan menerus preminya. Nah sekarang mungkin kalian banyak yang bertanya, kenapa channel seperti gue ini akhirnya banyak yang nonton ya, jumlah viewernya itu ratusan ribu, bahkan artis-artis pun ada yang kalah sama channel seperti ini. Karena di era kali ini dunia tuh udah nggak gampang ya, dunia udah susah. Jadi manusia itu udah nggak sekedar bisa hanya di entertain aja. Jadi kalian mulai terbuka pikirannya, nggak cuman bisa kalian ngelucu-ngelucu jadi artis begitu, entertain orang lalu ditonton. Sekarang ini udah zamannya orang itu melek akan edukasi. Kenapa? Karena dunianya udah jadi sulit ya. Welcome to the hard mode, ini udah susah. Zaman orang tua kita itu easy mode, itu tinggal tabung deposito, oke, semuanya aman, inflasi rendah, cabai nggak naik kayak gila-gilaan, beras nggak naik gila-gilaan, 3 juta dapat rumah gitu, bisa beli 2 mobil lagi, bisa beli 2 Avanza habis itu. Zaman sekarang nggak bisa, bos. Welcome to the hard mode. Ini mode yang sulit gitu. Jadi kalian ini udah banyak yang melek akan edukasi seperti ini. Karena kalian itu pasti cari jawaban dari masalah yang gue jabarkan tadi. Lalu apa solusinya? Makanya kalian cari video-video edukasi seperti ini. Dan kalau kita ngomong secara holistik dari semua, cara bisnis bekerja pun sangat berbeda dibanding zaman dulu. Zaman dulu gampang banget, kalau mau ngiklan tinggal pasang billboard aja, orang lihat oh billboard, terus mereka kira itu bagus. Zaman sekarang bahkan kalian taruh ads di YouTube, taruh ads di Facebook, itu nggak seefektif zaman dulu. Sangat tidak efektif kalau kalian nge-ads sekarang. Orang sekarang jauh lebih skeptis. Ini iklan lah, nggak mau. Ini iklan nggak mau. Billboard boro-boro dilihat zaman sekarang. Zaman dulu kalian billboard ya pakai artis, taruh TVC, iklan laku. Makanya jadi secara bisnis pun sekarang itu lebih kompetitif dan lebih sulit karena konsumennya tuh lebih pintar dan lebih memilih. Karena uangnya mereka punya lebih sedikit, mereka pikir belanjanya kemana. Nggak bisa main ditembak pakai iklan gitu, mereka sodorin uangnya, nggak bisa. Gua akan kasih gambaran sedikit lagi ya. Kalau misalnya perbudakan tuh real dan masih nyata adanya. Karena adanya inflasi ini, yang terdampak pertama tuh adalah apa? Gue selalu bilang adalah tenaga kerja. Karena di bisnis industrial yang marginnya tipis-tipis, cost paling besar itu biasanya human ya, manusia, human capital. Jadi yang dilakukan adalah apa? Mereka kan efisiensi. Nah ini yang terjadi, kan gue selalu ngomong UMR nggak naik-naik ya, tapi semua barang naik. Tapi yang terjadi di lapangan, mungkin kalian bisa cross check ya ke teman-teman kalian yang mungkin kerja sebagai waiter di restoran atau mungkin buruh pabrik, itu banyak sekali yang tidak digaji dengan UMR ya. Misalnya UMR di daerah, ada daerah yang 3,5 juta, dia jadi waiter lalu cuma digaji 2,5 juta begitu. Itu jadi praktik seperti itu ya, karena bisnis-bisnis yang mempunyai margin yang tipis, dan ini akan terus makin parah. Ini kombinasi yang bisa bikin orang jatuh ke jurang kemiskinan ya. Nanti gua akan tambahin lagi bumbunya di belakang. Ini kombinasi yang kita udah pelajari selama ini. 1, UMR. Bahkan digaji di bawah UMR dan gak pernah naik. 2, biaya hidup itu naik. Dan yang ketiga nih gue akan bahas nanti lingkaran setan yang namanya utang. Ini yang gue pengen bahas dan menurut gue ini paling menyiksa ya, yaitu lingkaran setan riba. Ketergantungan manusia akan kredit, dan ini dinormalisasikan, diwajarkan, dan bahkan disosialisasikan. Ini yang gue sebut dengan perbudakan mental, bukan fisikal. Tadi kerja di bawah gaji UMR itu perbudakan fisik. Kita nggak cuma diperbudak secara fisik. Kalau zaman dulu dicambuk, kita